أصحابهم. ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Takhayul dan ada penampakan syakli atau tasyakul. Apa bedanya? Dua-duanya sama berupa penampakan. Penglihatan manusia terhadap jin. Yang pertama, takhayul atau khayali itu berasal dari apa? Khayal. Khayal itu khalin, yaitu kosong, hampa, nonsens, tidak tampak secara material duniawi. Maksudnya secara material alam duniawi manusia gitu loh. Maka ini penampakan iya, khayali iya. Contohnya apa? Contohnya apa yang ditampakkan kepada anak-anak indigo. Misalnya orang-orang indigo, dia melihat fulan, dia melihat ini, melihat itu gitu. Tapi semua orang tidak melihatnya kecuali dia. Maka ini penampakan iya, ini penampakan. Untuk siapa? Untuk dirinya saja ini anak ini, anak indigo ini. Ya misalnya ada anak kecil melihat, bilang ke mamanya, "Mak, itu di atas pohon pisang ada putih-putih nangkring." Ya, nangkring. Tapi maknya nggak ngeliat. Ini penampakan nggak? Dan anak ini karena masih kecil dia nggak mungkin bohong gitu loh. Ini penampakan bukan? Ini penampakan. Tapi penampakan apa? Penampakan khayali. Apakah anak tersebut berkhayal? Masalah berkhayal, istilah berkhayal ini yang perlu kita tafsir lagi, apa maksud berkhayal gitu loh. Anak ini nggak sengaja mengkhayalkan, tapi dia ditampakkan kepadanya dengan penampakan yang bersifat khayali, yaitu kosong, nonsens, tidak terwujud secara material konkret di alam kita. Anda paham nggak? Paham nggak maksud Anda? Ini khayali. Iya, ini khayali. Ya, oke. Jadi anak kecil itu ngelihat di atas pohon pisang ada putih-putih ya, kain kafan misalnya. Nampak, emaknya nggak ngelihat, sampai sekampung nggak ngelihat, dia doang tuh anak kecil yang lihat. Maka ini penampakan apa? Apa namanya tadi? Khayali, takhayul, ya gitu. Nah, takhayul ini bisa terjadi, maksudnya dia ngelihat betul, tapi untuk antum percaya atau enggak, itu nggak harus percaya. Iya, itu takhayul, ya. Kalau tasyakul nanti ada lagi. Oke, paham nggak di sini? Nah, jadi yang dilihat anak-anak indigo itu semuanya adalah takhayul. Oke? Ini jelas nih, semua yang dilihat anak indigo tanpa dilihat selainnya itu takhayul semua. Iya, dia mungkin dia ngeliat betul, dia melihat. Tapi urusan kita kemudian percaya bahwa saya itu nggak perlu, kita nggak harus kita percaya gitu loh. Di belakang kamu tuh ada kakek-kakek loh, kita lihat nggak ada. Beneran pakai tongkat dia. Ya, jenggotnya kriwel-kriwel, rambut keribo, matanya sebelah. Dajjal kali. Ya, nggak ada. Beneran anak ngelihat. Oke, anak percaya antum melihat misalnya. Tapi itu takhayul. Itu penampakan, itu takhayul. Nonsense, nggak ada di dunia konkret kita. Oke? Selesai itu takhayul. Oke? Oke, yang kedua tadi apa? Penampakan dari bersifat apa? Syakli atau tasyakul. Maka penampakan tasyakul ini, penampakan wujudiyah, konkret material di alam kita, ke alam kita, yang bisa dilihat pada umumnya manusia ketika jin itu menampakkan sesuatu. Ya, semuanya ngelihat. Dan ini syakli ini berarti apa? Kalau penampakan syakli ini, dia sudah perwujudan konkret dan menjadi padat dalam dunia konkret alam kita, sehingga bisa ditangkap. Sehingga bisa ditangkap kalau antum mau. Iya. Nah, ketika Nabi SAW sholat, itu ada di antara macam syaitan, ya, ifrit atau semisalnya, berusaha mengganggu sholat beliau. Bahkan syaitan dari gunung-gunung berkumpul untuk mengganggu beliau, dan ada syaitan yang berusaha memercikkan api ke muka beliau. Namun kemudian Rasulullah mencekiknya.
Mencekiknya ini alam konkret duniawi atau khayali duniawi. Langsung masuk ke dunia kita, alam kita. Maka kena itu sampai kata Rasulullah SAW, sampai terasa dinginnya lidah setan itu terjulur dan dicekeng, dia kan keluar lidahnya, ya kan? Sampai lidahnya berarti kena tangannya Nabi, itu saking panjangnya lidah. Maka kalau antum melihat ada setan bentuk lidahnya tuh menjulur, ya emang bener itu ada yang kayak gitu. Ya, itu kata Nabi SAW, terjulur lidahnya ke tangan Nabi, dinginnya lidahnya. Ini berarti apa? Bukan lagi khayali, melainkan apa? Syakli, tasyakul. Begitu ya. Ini sebenarnya clear, kalau udah seperti ini antum bisa tahu deh ya. Jadi ini penampakan khayali atau penampakan syakli, tasyakul. Ya begitu. Nah, begitu juga dengan beberapa, kalau misalnya antum melihat jin kemudian antum pukul dia, maksudnya jin itu udah menampakkan diri dengan penampakan tasyakul. Terus antum lempar pakai batu, ternyata bersuara tong duk. Ya, sebagian orang nggak percaya kalau itu jin, gitu loh. Mereka bilang, masa jin apa dipukul ada suaranya, bukannya nembus. Terus habis itu masa jin ada bayangannya. Itu bukan barometer. Kalau udah tasyakul, maka dia udah masuk ke dalam hitungan alam kita, gitu loh. Maka kalau ada bayangan, iya karena wajar, dari segi fisika jelas ada bayangan, udah masuk ke dunia fisika kita, alam kita, manusia, konkret. Karena dia benda yang konkret, ketika disebut konkret, berarti ketika itu dia real. Real apa? Bisa diraba, disentuh. Begitu, iya. Coba aja. Ya. Siap ya? Iya gitu. Misalnya di sini nanti nih, misalnya di sini ada seekor pocong misalnya. Misal aja, kalau ada pun nggak apa-apa, tak tarik nanti. Misal ada di sini, ya. Kemudian kan ini ada lampu, bayangan kan ke sana. Ada bayangan, bakal ada bayangan kalau dia udah menjadi benda padat gitu loh. Bayangan berbayang. Kemudian urusan masalah dia nyentuh tanah atau enggak, itu bukan urusan. Nggak ada kaidahnya jin nggak boleh nyentuh tanah. Terserah dia mau tasyakul nyentuh tanah atau enggak, mau terbang kek, mau merayap, terserah dia. Iya. Jadi masalah orang kaidah orang-orang awam itu, saya nggak percaya itu penampakan jin, kok nyentuh tanah? Ini bahlul. Kenapa? Kalau melihat dari hadis-hadis dari yang rata-rata jin nyentuh tanah enggak? Insya Allah nyentuh tanah. Coba Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika di masa bulan puasa, ketika harta zakat yang beliau pegang, ya. Makan makanan itu kan mau dicuri sama ada jin kan mau curi dia, dan itu bertasyakul menjadi manusia atau apa gitu kan. Nah kemudian mau mencuri, ditangkap sama Abu Hurairah. Kira-kira pas ditangkap itu megang atau pakai perasaan? Nangkep gitu pakai hati? Pakai tangan. Kemudian diriwayatkan nggak bahwa jin itu nggak napak tanah? Kalau nggak napak tanah, Abu Hurairah udah tahu ini pasti bukan orang manusia biasa gitu dari awal. Iya, itu satu dalil. Dalil berikutnya, ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang beliau wafat karena membunuh ular. Ular biasanya napak tanah gak ular? Iya, kata Nabi itu jin gitu kan. Hati-hati, jangan sembarangan membunuh ular gitu kan. Maka itu jin berupa bertasyakul menjadi ular gitu kan. Atau memang bentuk aslinya dulunya tadinya di alamnya adalah ular. Maka napak tanah nggak ketika konkret? Napak tanah. Maka kaidah orang awam bahwasanya yang namanya jin ketika masuk ke dunia manusia, alam manusia itu tidak nampak tanah, itu nggak bisa menjadi kelaziman untuk semua kasus. Betul kalau misalnya itu jinnya apa terbang, ya iyalah nggak nampak tanah. Tapi nggak semua jin terbang-terbangan. Kadang ada yang merayap, ada jin berupa cicak nanti jadi cicak, ada berupa menjadi tikus, ada pura-pura jadi kecoa, terserah dia. Lah kalau misalnya jinnya berupa cicak tapi nggak nampak tanah gimana? Nggak nampak tembok. Ada jarak 1 meter antara dia dengan tembok. Kayak soft masjid jadinya. Ini kan? Nah, jadi apa? Jadi seperti itu, jadi pahamkan clear ya masalah ini ya. Ini yang banyak gak dipahami oleh orang-orang. Mereka kemudian bilang memberikan kaidah bahwa jin itu harus bisa nembus. Ya. Ketika konkret nggak mesti jin itu harus bisa nembus. Kalau bisa nembus, jin itu ngeblusuk ke dalam tanah dong, karena nembus kan. Ya enggak? Jatuh, dia mau berpijak ke tanah, jatuh ke dalam dunia.
Gitu. Jadi nggak ada kaidah seperti itu. Kalau memang jin itu udah konkret, kelas dia di alam kita sampai dia menghilang gitu loh. Jadi ada dua macam apa? Ada penampakan takhayyul atau khoyali dan ada penampakan tasyakul atau syakli. Nah, penampakan takhayyul itu ada dua model. Penampakan takhayyul itu ada dua model. Yang pertama, model sebatas bayangan di benak. Model sebatas bayangan di benak. Dan kedua, model penampakan dan melihat dengan mata kepala. Penampakan takhayyul, khayali ada dua macam, yaitu penampakan yang hanya ada di benak, dan ini anak yakin semua dari kita pernah. Iya, pernah di benak. Hatta bukan anak indigo, iya di benak. Antum pernah nggak kebayang di suatu tempat kemudian terbayang di antum ada serem gitu, ada yang nangkring di pohon? Itu penampakan. Tapi khayali. Dan ini penampakan paling lemah sebenarnya. Paling lemah, cuman bisa menggoda hati manusia untuk takut. Iya, jadi semua insan ini, ana yakin penonton pun jadi gitu. Ada yang nonton nggak? Nah, penonton pun begitu. Ya kan, antum pernah kan lewat di tempat kuburan misalnya. Kebayang di benak antum gitu loh, di sana tuh ada yang duduk ngeringkuk gitu. Bisa aja mungkin kan. Ini penampakan pas antum lihat nggak kelihatan kan? Di mata kepala nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Tapi kerasa aja gitu ada itu. Kebayang gitu loh. Ini termasuk penampakan. Tapi sifatnya khoyali dan dia hanya bisikan semata. Ini hanya berupa bisikan, was-wasah. Kemudian ada penampakan khoyali yang memang dia tampak di mata kepala betul-betul. Tapi nggak semua orang melihatnya gitu loh. Ya, nggak semua orang melihatnya. Ini biasanya dialami oleh anak-anak indigo atau orang-orang yang terganggu, ya. Baik karena indigo atau dia ya punya ajian-ajian tertentu gitu, punya kalimat-kalimat yang biasa dia ucapkan secara bid'ah, ya. Jadi bisa. Ini penampakan di dunia nyata ya, bukan di dunia mimpi ya. Kalau di dunia mimpi, anda yakin rata-rata pernah lah melihat. Ya, dunia mimpi itu urusan lain. Tapi anda sedang berbicara dunia, maksudnya di keterjagaan kita. Kemudian ada yang ketiga, penampakan apa tadi? Kedua, penampakan tasyakul. Yang tadi udah anda jelaskan. Dia syakli, konkret, jelas. Ya. Nah, terus kemudian kalau dari penampakan tasyakul tersebut, bagaimana dengan masalah jenglot? Ya, jenglot kan? Ya, tahu kan jenglot ya? Nah, itu anda perlu riset lagi itu. Ya, kenapa kok bisa? Itu bisa jadi itu kreasi setan belaka. Tapi bisa jadi itu adalah semacam manifestasi atau pengkonkretan bentuk setan dari alamnya menuju alam kita dengan bumbu-bumbu mistis dan seterusnya. Anda belum bisa mendefinisikan, tetapi pastinya jenglot itu yang pasti adalah itu tipu daya setan, pasti itu ya, itu pasti. Setan itu sangat suka mewariskan kepada manusia kalau nggak syubhat, kalau nggak syahwat, kalau nggak pemikiran, kalau nggak benda yang akan dibawa dan dipegang oleh manusia. Seperti manifestasi penarikan pusaka. Itu dikasih kalau misalnya emang antum menghambakan hati antum ke setan, dikasih. Di pohon tertentu yang tadinya nggak ada apa-apa di pohon itu, tiba-tiba antum mendapatkan mustika gitu kan. Panas banget. Ya, panas itu mungkin hasil residual energi dari alamnya yang alam jin itu yang memang aslinya api gitu kan, menuju ke alam kita yang normal seperti ini. Kan biasanya kan kalau orang nyari gitu ketemu tuh di tanah, dipegang pasti panas tuh, panas gitu, panas ya. Nggak tahu itu mungkin datang dari termos atau dari mana, nggak tahu, tapi tapi emang seperti itu biasanya, panas dulu itu. Mungkin pantulan energinya atau bagaimana, Allah alam. Ya nggak ada yang langsung dingin gitu, berarti panas dulu, masih hot gitu ya, langsung dari bakerynya gitu. Type ya biasanya fresh from the oven, ini hot from the oven ya. Baik, ketika kita sudah tahu itu, sekarang mari kita bahas tentang pendapat-pendapat para ulama mengenai apakah jin itu bisa dilihat. Ya. Dan nanti akan ana tuturkan kecondongan ana ke pendapat yang mana. Ya, kita tuturkan dulu pendapat secara global. Pendapat ada 4. Ada 4 pendapat secara global. Pendapat pertama,
Pendapat pertama, dan ini Ana akan sebutkan secara detail. Maksudnya global tapi detail. Ya, pendapat pertama. Maksudnya detail adalah kaedahnya itu detail dari setiap pendapat. Pendapat pertama, jin bisa dilihat jika mereka bertasyakul. Antum dengar gak suara tadi apa? Nggak dengar? Ada yang ketawa? Beneran? Enggak, tapi kecil ketawanya di belakangnya. Sahihan. Tapi ketawanya itu kayak gini. Dibilang ketawa kayak cicak kan, kayak ketawa cicak ya. Tapi bukan kayak cicak. Dia kayak anak ayam mendekati gimana ya antara itu. Kira-kira siapa? Antum check out aja, cek lah di belakang ada apa, nggak tahu. Biarin aja. Jadi yang pertama, pendapat ini, jin bisa dilihat jika mereka bertasyakul. Jika mereka bertasyakul, penampakan tasyakul yang bukan merupakan bentuk asli mereka. Nah ini, bukan merupakan bentuk asli mereka. Di sebagian momentum pada sebagian manusia. Ini dakik loh ya, dakik ini. Jin bisa dilihat ketika mereka bertasyakul, bukan bentuk atau wujud asli mereka di beberapa momentum untuk sebagian pihak manusia. Gimana? Rumusnya gimana? Paham nggak? Detail di tiap kata, di tiap kalimat ini memiliki makna gitu loh, memiliki maksud. Artinya ini pendapat apa? Jumhur ulama. Jin bisa dilihat, iya bisa lihat. Tapi pendapat jumhur ini ya berfokus di dunia nyata kita, material. Ketika bertasyakul, menyerupai, dan itu bukan gambaran asli mereka di alamnya, bukan. Di sebagian waktu saja bisa dilihat. Makanya anak indigo itu, orang indigo, nggak bisa melihat di setiap waktu, nggak. Dan nggak bisa melihat semua jin, nggak bisa. Kalau bisa melihat sebagian aja, nggak semua. Kalau semua mungkin nggak bisa hidup itu manusia itu, karena terlalu banyak jin itu. Ya, kemudian sebagian manusia aja yang bisa melihatnya. Manusia ini baik dia nabi, baik dia wali, baik dia orang gila, baik dia orang yang sakit, atau dia yang kena hipotermia ketika di gunung, kedinginan, atau dia punya penyakit kejiwaan, atau ada hal-hal lain, faktor lain yang membuat dia itu mendapatkan mukasyafat, yaitu penampakan-penampakan. Ini pendapat jumhur ulama. Sebenarnya anak kalau mau merinci dalilnya panjang sebenarnya, benar. 1,5 jam itu hanya membaca dalil-dalil. Tapi itu pendapat jumhur ulama ya. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya jin hanya bisa dilihat khusus oleh para nabi saja. Jin hanya bisa dilihat khusus oleh para nabi saja. Begitu. Jin hanya bisa dilihat khusus oleh para nabi saja. Dan ini dikatakan, ini pendapatnya Imam Syafi'i, Ibnu Hazm, Al-Qushairi, dan sebagian ulama. Tapi enggak sebanyak pendapat pertama tadi. Jadi jin hanya bisa dilihat oleh siapa? Nabi saja. Artinya orang awam seperti kita atau orang soleh, orang bukan nabi, nggak bisa melihatnya. Ketiga adalah pihak hanya satu atau dua ulama, sedikit sangat sedikit ya, yang mengatakan mereka mengingkari kemungkinan jin untuk bisa dilihat oleh manusia. Enggak, jin nggak bisa dilihat oleh manusia sama sekali, mutlak, baik itu oleh nabi atau oleh selain nabi. Pendapat ketiga ini berpegang pada ayat Allah Subhanahu wa taala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya, yaitu di surat apa? Di surat Al-A'raf ayat ke-27. Dia, iblis dan kabilahnya melihat kalian dari segi kalian tidak bisa melihat mereka.
Itu kata Allah. Ini pendapat ketiga dan ini pendapat yang sangat minoritas, kecil, sedikit. Oke. Jadi pendapat ini sampai para nabi dikatakan nggak bisa melihat jin. Saya pendapat ini walaupun berpegang pada ayat Al-Quran misalnya, tetap bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan itu dan juga bertentangan dengan kenyataan. Ya, itu yang ketiga ya. Yang keempat ini yang lebih luas lagi, yaitu bertawasu dan meluaskan perkara bahwasanya jin mungkin bisa dilihat dengan gambaran aslinya untuk para nabi maupun selain nabi. Untuk para nabi maupun selain nabi bisa melihat dari wujud aslinya bisa. Kemungkinan bukan bisa, mungkin bisa dilihat. Mungkin sesuatu yang tidak mustahil bisa dilihat. Ya, ini dituturkan oleh Ibnul Arabi ya, dan juga Al-Alusi. Ya. Ibnul Arabi pakai lam, alif lam, al. Dan juga Al-Alusi. Ya, baik. Kalau misalnya antum mau berpegang pada jumhur, tafadhol. Jumhur mengatakan apa? Bahwasanya jin bisa dilihat tanpa apa? Tadi jin bisa dilihat kalau misalnya jin itu bertasyakul. Ingat tadi tasyakul? Tapi itu bukan gambaran aslinya. Artinya jumhur ulama mengingkari kalau misalnya ada tasyakul pocong. Ini bukan aslinya wujud jin di alam dia, gitu, paham nggak? Ini hanyalah tasyakul. Tasyakul itu apa? Perwujudan aja, perubahan wujud gitu loh. Yang adapun wujud aslinya wallahu alam. Iya. Gitu ya. Nah, cuman masalahnya dengan pendapat ini adalah bagaimana dengan kenyataan anak indigo atau sebagian orang yang melihat perwujudan jin bukan tasyakul tapi takhayyul. Apakah itu kemudian adalah perwujudan asli atau bukan gitu ya. Kemudian pendapat kedua mengatakan apa? Mungkin melihat jin ya dengan wujud aslinya, tapi itu hanya para nabi saja, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Syafi'i juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dan ini Anda belum menemukan dari kitab Manaqib Asy-Syafi'i karya Al-Baihaqi apakah ada atau tidak. Man za'ama annahu yaral jinna abtalna syahadatah illa ayyakuna nabiyya. Barang siapa yang mengklaim bahwa dirinya melihat jin, maka kami batalkan persaksian dia. Maksudnya dia bukan orang yang thiqah, pendusta, kecuali kalau dia seorang nabi. Nah, ini muskilah. Kalimat ini maksudnya gimana gitu. Karena kenyataannya hatta orang soleh sekalipun kadang-kadang bisa melihat ada jin nampak di matanya gitu, kelihatan itu jin. Maka para ulama kemudian menyatakan bahwa maksudnya adalah kalau kata Imam Syafi'i, ketika jin itu dilihat dari alam aslinya, perwujudan aslinya, maka yang bisa hanyalah para nabi, gitu kata para ulama menafsirkan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ya. Sehingga tapi ala kulli hal ini ada kerumitan ikhwan antara khilafiyat seperti ini. Nah, ana mungkin ringkas aja karena tiba-tiba sudah jam 8 lebih ya. Ya. Ana ingin ringkas saja. Mana pendapat yang ana pribadi condong kepadanya. Dengan ana juga mengetahui beberapa dalil di masa surat Al-A'raf dan beberapa hadis yang berkaitan dengan penampakan jin. Maka wallahu ta'ala a'lam, Anda nggak bisa mengingkari bahwasanya Anda lebih condong ke pendapat yang keempat. Yang mana tuh pendapat keempat? Tawasu', yaitu memperluas perkara bahwasanya jin bisa dilihat bukan hanya oleh nabi dan itu pun dari bentuk aslinya. Mungkin sebagian pihak itu akan kaget. Antum, apakah ada salafnya dari ulama yang menyatakan demikian? Ya ada. Di antara Ibnul Abi dan Al-Alusi.
Dan juga bagaimana dengan dalil-dalil yang seolah-olah membatilkan pendapat keempat ini. Coba kita baca di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya dia yaitu iblis dan kabilahnya itu melihat kalian min haitsu la tarawnahum, dari segi kalian tidak bisa melihatnya atau tidak melihatnya. Min haitsu la tarawnahum, bukan min haitsu la tastati'una an tarawhum, bukan, tapi dari sisi kalian tidak melihatnya. Berkata Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau Fathul Qadir, tafsiran terhadap ayat ini, wa qad istadalla jama'atun min ahli al-ilmi bi hadhihi al-ayati ala anna ru'yata asy-syayatini ghairu mumkinatin. Sebagian jemaah dari ulama itu beristidlal mengambil dalil dari ayat ini bahwasanya melihat setan itu tidak mungkin. Sebagian ulama bilang begitu, kata Syaukani. Dan beliau kemudian menanggapi, walaisa fil ayati ma yadullu ala dzalik. Di ayat ini tidak menunjukkan itu. Jadi kalau kita maknai secara harfiah apa? Setan dan kabilahnya melihat kalian dari sisi kalian tidak melihat mereka. Dah, seperti itu dah. Tapi bagaimana memahami ayat ini, ikhwan? Apakah langsung kita pahami bahwa setan nggak bisa dilihat, sementara kenyataannya di hadis Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW, beberapa sahabat dan beberapa tabi'in, dan sampai sekarang setan tersaksikan adanya gitu loh, perwujudannya gitu loh. Taib, masalahnya adalah apa? Oke, itu nggak bisa disangkal, ikhwan. Makanya menafikan melihat setan sama sekali itu pendapat yang lemah sekali. Tapi sekarang muskilahnya adalah apakah itu yang perwujudan tersebut adalah bentuk asli atau bukan gitu loh. Dan juga apakah mungkin seorang manusia, baik dia nabi atau bukan nabi, bisa melihat wujud syaitan dari segi aslinya? Itu yang menjadi muskilah sekarang. Ya, pertanyaan pertama, apakah ketika syaitan mewujudkan secara konkret tasyakul, apakah itu perwujudan aslinya dari ini? Dari alamnya? Memang seperti itu bentuknya gitu loh. Atau ini hanyalah tipu daya semata? Kalau misalnya kita lihat kebanyakan ulama dan kebanyakan orang bilang enggak, itu perwujudan, bukan bentuk aslinya. Bukan bentuk aslinya, kita nggak tahu. Itu bukan bentuk pastinya, bukan pocong, bukan kunti, bukan apa, dan bukan perwujudan aslinya. Taib. Gitu ya, paham nggak? Jadi Anda kasih contoh nih, misalnya antum melalui suatu malam yang gulita, ya, antum melihat ada sesosok Mbak Kunti. Biasanya Mbak Kunti di mana biasa tepatnya? Pohon apa? Pohon pisang. Ngapain dia pohon pisang? Gorengan dah. Pohon pisang biasanya khurafatnya pocong. Kalau Mbak Kunti itu biasanya di mana ya? Jembatan. Atau di belakang mana? Gunung, nggak usah jauh-jauh ke gunung. Kadang di rumah-rumah juga ada. Anggaplah di pohon nangka lah misalnya, ya. Anggaplah. Antum lihat dia sedang nangkring, kakinya ongkang-ongkang, goyang-goyang gitu. Oke? Antum ceritakan ke Anda atau ke teman-teman. Hendri bilang itu bukan wujud aslinya. Baik. Pertanyaan Anda ke Hendri, antum tahu dari mana kalau itu bukan wujud aslinya? Menafikan itu bukan wujud aslinya, itu juga perlu pengetahuan. Tahu dari mana antum? Enggak, ya pokoknya bukan itulah Sat. Lah, antum katakan bukan itu berarti memastikan bukan itu kan? Artinya begini, kita tidak tahu apakah memang seperti itu wujud asli di alamnya atau bukan, kita nggak tahu kan? Paham nggak maksud Anda sini? Antum untuk mengisbatkan dan menafikan, antum pun butuh dalil gitu loh. Maka Anda lebih condong ke perkataan bahwasanya bisa mungkin itu wujud aslinya, bisa juga tidak, gitu loh. Artinya tidak mengatakan tidak juga mengatakan iya. Tapi ada mengatakan kemungkinan memang itu wujud aslinya, kemungkinan enggak. Kelas. Arti lainnya adalah seseorang mungkin melihat jin dengan wujud aslinya. Baik dengan penampakan tasyakul, jin itu menampakkan seperti wujud aslinya dia di alamnya, atau mungkin tidak. Contoh menampakkan seperti wujud asli di alamnya yaitu setan ular yang ada di Madinah. Jin, bukan setan ular, jin muslim tapi ular bentuknya. Yang kemudian malah membunuh satu sahabat karena sahabat ini berusaha membunuh dia.
Dan Nabi SAW kemudian bilang sesungguhnya ada beberapa jin di Madinah ini yang masuk Islam. Dan ini berarti jin berupa ular ini bentuknya konkret nggak ketika berusaha dibunuh, sahabat berusaha membunuh? Konkret bentuknya. Oke. Dan kemudian Rasulullah SAW menyatakan itu jin ular. Besar kemungkinan bahwasannya apa? Di alamnya dia pun bentuknya seperti itu. Nih, type itu satu. Kemudian begitu pula dengan orang-orang yang melihat jin secara takhayyul. Artinya apa takhayyul tadi? Yaitu kosong, apa, bukan di dunia nyata kita tapi di pandangan indigo atau apa gitu. Apakah antum berani bilang, ya misalnya ada seseorang melihat jin, dia kena santet, dia melihat jin. Ya misalnya Mbak Kunti lagi kriwel gondrong ya, pakai baju putih, daster putih, tengahnya banyak bercak darah misalnya, ini sundul bolong misalnya ya. Type. Antum nggak ngeliat, tapi teman antum ngeliat karena dia kena sihir gitu misalnya. Type. Nah, berarti kan ini takhayul. Hanya dia yang bisa melihat, tidak terbukti di mata ana, di mata antum. Hanya dia yang bisa melihat. Yang dia lihat itu perwujudan asli atau bukan? Nah ini yang kita nggak tahu. Bisa iya, bisa nggak, khalas selesai. Karena untuk mengatakan bukan seperti itu wujudnya, kita butuh tahu, butuh dalil. Seperti itu wujudnya, kita juga mungkin itu, mungkin nggak, khalas. Iya. Kemudian beberapa orang-orang yang digondol wewe. Digondol wewe, ngerti digondol wewe? Diculik sama setan. Kayak sampai ada yang datang ke pernikahan jin di alamnya. Ya, ini kemungkinan ditipu, kemungkinan juga memang masuk ke alamnya gitu loh. Dengan proses yang Allah lebih tahu hal seperti itu gimana caranya, karena nggak tahu, tapi mungkin bisa terjadi. Nah, ketika antum diceritakan seperti ini di zaman jahiliyah, di zaman Arab dahulu kala pun sebelum para sahabat masuk Islam, itu pun ada seseorang. Makanya asal kata khurafat itu julukan untuk seseorang yang ketika itu orang Arab ya, ketika itu dia seorang Arab nih, dia diculik sama setan ke alam jin. Ya, kemudian di alam tersebut dia melihat banyak sekali hal-hal yang ajaib yang tidak ada di alam kita. Ya, kemudian akhirnya dia dikembalikan dan setelah dikembalikan ke alam dunia manusia. Setelah itu apa? Setelah itu dia menceritakan hal-hal ajaib yang dia lihat di alam sana. Nah, cerita tersebut kemudian dikenal oleh orang-orang sebagai namanya itu khurafat. Apa khurafat itu? Khurafat itu adalah cerita tentang alam lain yang orang itu masuk ke dalam alam tersebut dan tidak ada kelihatan di alam kita. Ini namanya apa? Khurafat. Itu asal kata khurafat itu. Iya. Dan kemudian di Indonesia ini antum lihat gak cerita-cerita kayak gitu banyak gak? Banyak. Sampai waktu beberapa bulan lalu atau setahun lalu atau berapa bulan lalu itu ada yang kena diculik gitu loh, diculik, ada sampai berita viral itu. Sebenarnya banyak, apalagi zaman-zaman dulu tuh cerita-cerita itu banyak diseliwerkan gitu loh. Apakah itu real nyata diculik itu? Bisa jadi nyata. Nah sekarang gimana dengan kita nih, ketika orang tersebut menceritakan, saya ngelihat ini, saya ngelihat ini, saya ngelihat ini, saya ngelihat ini jin gitu. Ya, jin yang pakai sayap dan seterusnya. Mungkin nggak itu bentuk aslinya jin itu di alamnya? Mungkin nggak? Mungkin saja. Mungkin juga nggak itu cuman khayalan belaka dan tipuan jin? Mungkin juga. Maka di sini kita katakan bahwasanya mungkin seseorang diperlihatkan jin dalam bentuk aslinya. Tetapi kita tidak bisa menjazmkan ketika diceritakan itu bentuk aslinya. Cuman ya mungkin aja gitu. Ya paham di sini. Antum ngantuk belum tidur tak? Siang udah tidur belum? Suasananya aja ini emang masya Allah. Iya. Nah begitu. Nah, wah ini serius banget ini kita. Ala kulli hal ikhwan. Karena kalau bincangkan lagi masalah ini panjang banget ya. Tapi sampai detik ini walaupun Anda lebih condong ke pendapat yang itu, ya keempat, dan memperluas masalah ini, tetapi Anda pribadi tidak pernah melihat atau hampir tidak pernah melihat konkretnya jin langsung di depan Anda. Plek gitu enggak. Hanya sebatas khayal-khayal di benak-benak saja. Dan alhamdulillah Anda bukan indigo juga, alhamdulillah. Tetapi kadang-kadang di beberapa tempat memang sangat kerasa gitu loh. Nah, setan itu seringkali berusaha agar
eksistensi dia diakui oleh manusia. Makanya dia kadang membayangkan takhayulat di benak kita, ada fulan gitu ya. Baik itu memang bentuk aslinya wallahu alam ataupun memang enggak bentuk aslinya. Biasanya kadang-kadang pakai bentuk orang-orang yang terkenal soleh atau majid ini dan seterusnya. Itu bisa ya. Anda pikir mungkin materi cukup sampai situ aja dan antum sudah tahu pendapat yang Anda condong kepadanya ya. Wallahu taala alam. Dan itu pendapat tersebut tidak berarti bertentangan dengan ayat Al-Qur'an innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Karena ayat tersebut masih mujmal dan ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwasanya itu tidak mesti melazimkan seseorang tidak bisa melihat jin. Ya, jadi jin itu alam gaib, betul. Di surat Al-Jin juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak menampakkan gaibnya dari Allah taala seseorang pun illa man irtada min rasul, kecuali yang Allah ridhoi para rasul. Nah, ini juga sebagian ulama menjadikan ini masalah gaib ini tentang jin, enggak bakal bisa kelihatan. Tapi gaib itu ada dua macam. Ada gaib mutlak dan ada gaib nisbi. Ya, gaib mutlak itu adalah gaib yang hanya Allah saja yang tahu. Ini yang penting harus dikatakan. Taksil ini juga penting diketahui. Gaib mutlak itu gaib yang hanya Allah yang mengetahuinya. Di antaranya mafatihul gaib. Di akhir surat Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, itu jelas. Tapi Allah berikan tanda-tandanya ada. Ya, wa yunazzilul ghaits, hanya Allah yang tahu kapan terjadi hujan. Ya. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang tahu apa yang ada di rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, jiwa tidak tahu apa yang bakal didapat besok. Itu gaib mutlak. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, enggak ada yang tahu di mana dia akan, di bagian bumi mana kita akan mati, enggak ada yang tahu kan. Itu gaib mutlak. Enggak tahu. Ya, dan hanya Allah yang tahu. Ini gaib. Ya, taib. Itu gaib mutlak. Ada gaib nisbi. Gaib nisbi itu gaib yang sifatnya relatif. Gaib bagi sebagian pihak, tapi bagi sebagian pihak itu musyahid syahadah. Bisa kelihatan. Kayak antum sekarang lihat ana nih. Gaib enggak ana bagi antum? Enggak. Tapi teman-teman yang mungkin ada di Keranggan, gaib enggak bagi dia? Gaib, kecuali kalau nonton live misalnya. Nah, yang tadi gaib pun gara-gara teknologi bisa apa? Enggak gaib lagi kan? Gitu. Nah ini namanya gaib nisbi. Nah, gaib nisbi ini kadang-kadang Allah Ta'ala menghendaki bisa ketahuan. Tadinya nggak ketahuan jadi ketahuan. Tadi kelihatan, tadi nggak kelihatan jadi kelihatan. Jin ini termasuk gaib nisbi. Ya, jin itu termasuk gaib nisbi. Yang kadang-kadang, yang kaidah asalnya nggak kelihatan karena asalnya jin itu adalah mukhtafin, yaitu tersembunyi. Tapi kadang-kadang ya bisa aja masuk ke alam dunia. Nah, jin yang menampakkan secara tasyakul itu masuk ke alam dunia nggak? Masuk ke alam dunia. Dan kemudian manusia, ada nggak ceritanya dan ada kemungkinannya masuk ke alam jin? Ada. Dan itu terjadi di zaman Arab dahulu dan juga di zaman salaf, di masa Umar bin Al-Khattab. Ya, ini juga akan Anda bahas nanti dah dengan judul mungkin di Gondol Wewe, ya, atau diculik setan. Nanti pada saatnya di sesi-sesi berikutnya. Ya, kita pelan-pelan dulu satu tema dulu. Kalau dibahas soalnya nggak ada waktu nanti buat baca tulisan teman-teman. Ayo lanjut aja lah langsung lah. Ya, karena kalau Anda bicara terus nggak habis-habis. Syukran. Ya, ini ada beberapa cerita dari teman-teman. Dari Acil Ate. Anda nggak tahu namanya di Facebook Acil Ate. Pernah berobat alternatif ya. Jadi ada namanya pengobatan alternatif. Antriannya bulanan, masya Allah. Antriannya bulanan berarti luar biasa ini. Dan ada di luar kota. Yang saya heran cara penyembuhannya hanya mengoles kapas di bagian yang memiliki keluhan sakit.
Jadi cuma ngolesin kapas tok gitu. Dan kapas itu berdarah sampai berapa kali ganti kapas. Waktu berobat dianjurkan membawa air dan pulangnya air dibawa kembali untuk diminum. Nah, apakah itu salah satu memakai ilmu gaib atau menipu pandangan saya saja ya Ustaz? Ini coba dokter ada nggak kayak gitu? Dan ini apa? Keluhan sakit apapun kayaknya. Hah? Sakit apapun. Cuman apa diolesin minyak kapas. Nanti di kapas itu ada darah. Anjir. Anda pikir nggak ada dokter sehebat ini? Secara medical, secara sains, apakah ini terbukti apa enggak gitu loh? Atau ini hanya tipu daya syaitan? Dan Anda lebih condong ini tipu daya syaitan, dan ini bisa termasuk apa? Sihir atau kong kali kong dengan syaitan. Walaupun orang tersebut nggak bakal ngaku, Anda yakin orang tersebut nggak bakal ngaku? Ya, karena kadang-kadang ini juga bakat dia gitu loh. Bakat dari leluhurnya yang dulu juga dukun misalnya. Akhirnya syaitan yang ada di almarhum atau bukan almarhum, mendiang orang tuanya, menawarkan jasa kepada dia untuk bisa menyembuhkan. Ya, kemudian masalah kedua, waktu berobat dianjurkan membawa air. Pulangnya air dibawa kembali untuk diminum. Kalau membawa air untuk diruqyah ya itu mungkin bisa. Tapi kalau yang ngeruqyah itu orang sakti atau dukun gimana? Ya. Khawatirnya bukan keberkahan yang didapat. Dan juga nggak perlu kita memeruqyah air untuk kita minum, nggak perlu kita ke dukun atau ke orang pintar, nggak perlu, antum sendiri aja kan gitu. Ya. Anak khawatir ini sepertinya insya Allah ini kayaknya memakai ilmu gaib. Anak malah bukan kayaknya, ini yakin pakai ilmu gaib. Atau menipu pandangan saya saja, Ustaz, nggak tahu menipu pandangan bagaimana. Ada cerita dari Dayon, ya, Anda nggak tahu bacanya Dayon atau Dion atau Dion atau Deion. Ini karena Anda belum pernah ketemu tapi sering tampil namanya ya. Dion Ahmad. Anda pakai mazhab Zahiri aja, Dion Ahmad ya. Ini cerita ketika awal pindah kosan di Kukusan Teknik UI. Anda sebut kampusnya lagi. Ya, cukup sebut Kukusan aja, Anda yakin teman-teman tahu deh. Ya, Kukusan itu daerah belakangnya kampus Depok ya. Awalnya beberapa bulan saya kosan Al Khairi, sebelah kiri kosan dengan sahabat saya Rezeki Luxianto. Sekarang jadi dosen di FE. Dan kanan Sofia Nugraha. Tidak lama saya pindah kamar. Sebelumnya lantai 1, lalu saya pindah ke lantai 2. Rencananya sekamar berdua dengan Nurfadli Syahlani. Cuma saat itu beliau belum bisa tinggal bareng, jadinya saya sendiri dulu. Nah, sendiri nih ceritanya. Baru semingguan beliau masuk kosan tersebut. Menurut ibu bapak kosan, kamar tersebut sudah lama sekali kosong. Nanti ada film bangku kosong, ya kan? Ini ada film Kukusan kosong. Tidak ada yang menempati, bisa dibilang berbulan-bulan. Di dalamnya juga memang kotor sekali. Ya, mungkin itu cerminan dari calon penghuninya. Ya, diketahui juga di belakang kosan atau kontrakan kami kebun kosong. Ini pas banget ini. Ya, jadi belakang kosan kebun kosong. Banyak cerita kok kayak gini dah. Udah kamarnya kosong, rumah nggak berpenghuni, terus ada bagian belakang kebun kosong. Ini udah klop ini. Ya pasti ini lagi cerita horor dia. Ya kan? Emang sepi dan serem sih, ya iyalah. Seminggu lebih saya tidur sendirian. Malam pertama terbilang ujian berat buat saya. Malam-malam itu suasana gerah sekali. Padahal ada kipas angin. Nah, ini kadang-kadang begitu loh. Iya. Antum di kamar yang memang udah lama nggak berpenghuni, kok panas gitu loh. Secara sains nggak bisa dijelaskan kayak gini. Udah ada kipas angin tetap panas gitu loh. Apa emang hawanya kepanasan atau emang atasnya asbes atau gimana? Padahal di malam kemudian kipas anginnya kencang, tetap panas. Ya, masalah suhu tubuh yang kemudian diatur ya. Syaitan itu kadang-kadang mempermainkan suhu tubuh kita agar kita merasa khawatir dan cemas.
atau memang entah itu lenturan atau benturan antara alam dia dengan alam kita, Ana nggak tahu. Tapi perasaan panas itu memang bisa ada. Ana kasih pengalaman sedikit sebelum Ana lanjutkan ke cerita hamba Allah ini, ya. Antum tahu Kali Ciliwung kan? Kali Ciliwung. Dan ini hanya pengalaman semata. Ana pengen sebenarnya menantang sebenarnya, tapi kalau bisa antum jangan pernah lakukan ya. Ana menantang. Ya. Jadi ada Kali Ciliwung di suatu daerah lah. Kali Ciliwung kan ada spot-spot yang memang masih liar atau apa ya, banyak bambu-bambu besar. Ya, antum nggak tahu Kali Ciliwung kan? Tahu bener atau cuman pernah denger? Pernah ngeliat gitu kan ya? Panjang betul, tapi antum pernah nggak ngeliat Kali Ciliwung? Kali Ciliwung pernah, Taib. Kalau Kali Ciliwung yang di perkotaan maksudnya lewat pemukiman samping-samping bukan itu. Enggak, nih Kali Ciliwungnya, sampingnya dan samping satunya lagi itu memang banyak pohon-pohon. Jadi memang yang masih apa ya, masih ya rimbun lah gitu ya. Jarang disapa orang lah gitu, jarang dijamah gitu loh. Tapi orang ada yang situ. Nah, di suatu daerah Ana nggak mau sebutin di tempat mananya. Nah, di situ itu bukan tempat keramat, bukan. Enggak, bukan tempat keramat. Nah, ada di bagian sisi yang Anda melihat di situ ada bukan pohon beringin, apa namanya? Bambu. Nah, ada jenis pohon bambu yang memang kalau dia panjang dia bakal memayungi gini. Ini aji pohon bambunya, ikhwan. Dia memayungi sampai ke ujung seberang sungai. Kebayang nggak? Dan itu nggak ada rumah beneran. Seberang itu kebun-kebun, ya kebun-kebun liar biasa gitu. Memayungi, ya. Ana emang iseng, Ana kan suka ya lihat-lihat alam gitu. Ana duduk situ. Duduk di depan pohon tersebut, di bawah naungan itu duduk. Ya. Ana duduk kayak gini biasa, duduk kayak gini terus ngeliatin ini air. Ana nyemplung dikit udah nggak selamat mungkin itu. Udah di tepi itu. Ini di belakang nih, gitu kan. Anda merasakan ini kayaknya di belakang ini ada apa-apanya gitu. Biarin aja lah. Ayo sok kalau misalnya mau ini. Maksudnya ayo kalau mau deket aja. Di belakang pas pohon bambu ini. Jadi kan ini pohon bambu ini akar-akarnya gitu loh. Paham nggak? Dan ini sungai. Gitu loh. Ini jurang gitu loh. Ini sungai udah sungai ngalir gitu. Dan sungai tenang tapi ngeri juga tenangnya gitu loh. Karena kan bawahnya itu kan lumpur. Kalau antum jeblos malah lebih susah lagi daripada sungai pada umumnya, karena ini kalau jeblos antum menginjak lumpur yang itu akan ngejeblos terus gitu loh. Dan itu lumpurnya lumpur yang bukan lumpur hidup, tapi lumpur yang memang bikin kaki antum tuh susah berenang gitu loh, saking banyaknya sampah. Alhamdulillah ya. Anak sendiri ya ngeri juga sekarang, gak yang ngebayang ngeri gitu loh. Nah, ini ke belakang kayaknya ada apa-apa gitu, kayak ngerasa ada yang janggal gitu. Maka Ana kerasa banget belakang langsung punggung langsung perlahan anget sampai panas. Punggung panas. Tapi depan Ana nggak ada apa-apa. Iya begitu. Jadi kadang-kadang syaitan itu seperti ada benturan panas dan seperti berusaha untuk menggoda atau menyusupi kita, merasuki kita, dan itu apa? Dengan mengatur, dengan membuat suhu tubuh di sebagian tubuh itu panas, tidak bisa seperti itu. Ya, kembali ke ceritanya Dion Ahmad. Anda dapat riwayat ini, Dion Ahmad ini namanya Mardion Ahmad, dapat riwayat ya. Kalau misalnya tidak, bukan itu ya mungkin riwayatnya dhaifah ya. Malam pertama terbilang ujian berat buat saya. Malam-malam itu suasana gerah sekali, padahal ada kipas angin. Pas tengah malam saya terbangun di pojok ruangan. Kebetulan kamar letaknya memanjang dan di ujung ada kamar mandi. Nah, di ujung situ saya melihat sosok perempuan baju putih. Ya, bismillah. Ini perempuan baju putih, rambut panjang ya. Ini namanya hantu klasik.
ya sudah klasik gitu, udah art style ya. Ya kata mereka oldie but goldie ya gitu loh. Nah, tua udah ini hantu konservatif lah, udah umum lah gitu ya. Ya, atau konvensional hantunya ya. Rambut panjang, nggak bisa tidur saya. Sambil membelakangi WC saya baca-baca Al-Quran. Malam kedua saya mengalami kejadian yang mirip. Hanya saja saya melihat di langit kamar seperti ada bayangan kepala. Di langit kamar ada bayangan kepala. Benar-benar sport jantung di malam itu, Masya Allah. Sport jantung deg-degan berarti ya. Sport jantung, Masya Allah ya. Setelahnya saya baca-baca Al-Quran lebih sering, kemudian menyalakan murotal di komputer, terutama surat Al-Baqarah. Setelah beberapa hari itu saya tidak diganggu lagi hingga beberapa tahun saya tinggal di situ. Apakah MP3 atau sound ya seperti itu, speaker atau itu berpengaruh terhadap hadirnya syaitan? Maksudnya kalau kita setel Al-Baqarah atau Al-Imran atau iya berpengaruh insya Allah. Tapi kekuatannya lebih kuat kalau orang langsung membacanya langsung. Iya, dan Anda pernah mencoba itu, ya. Di kediaman Anda di Kalibata itu, pas tengah malam, mulai tengah malam, Anda ada suara duk gitu di dekat kamar Anda. Dan itu nggak ada orang di atas. Wah, ini, dan memang udah biasa di situ banyak gangguan. Maka Anda tetap naik, mau tidur Anda tuh setel surat Ali Imran atau lainnya, ini udah nggak ada gangguan. Jadi itu insya Allah bisa bermanfaat insya Allah. Ya, hingga beberapa tahun saya tinggal di situ. Anehnya selama saya tinggal di kamar bawah lantai 1 saya nggak pernah ada gangguan seperti itu. Ya berarti emang ini jinnya bersifat teritorial. Kejadian ini nggak pernah saya ceritakan ke rekan kosan saya sehingga beberapa bulan kemudian. Kalau saya cerita mungkin dia udah kabur, nggak mau tidur di kosan itu. Cerita kemudian yang ketiga dari Raden Adi. Saya punya anak. Di antaranya anak pertama sekolah SDIT, lanjut pesantren SMP, lalu lanjut pesantren SMA. Nggak pernah mengalami apapun tentang jin. Oke. Nah itu anak pertama ya kalau salah. Nah anak kedua SDIT, lanjut pesantren SMP kelas 2. Sejak SDIT sampai sekarang sering melihat penampakan jin berupa anak-anak kecil. Ya bisa kayak gitu ya. Wanita dewasa berpakaian putih, tuh kan lagi-lagi hantu klasik lagi, ya kan? Dan mendengar suara-suara aneh. Saya selalu menanamkan agar selalu berdoa berzikir di setiap kondisi, terutama di tempat kesukaan jin. Saya bilang kalau bisa penampakan jin diserang, dilempar batu atau dipukul pakai batang kayu sambil baca bismillah. Kalau penampakan dia sifatnya takhayyul, khayal yang tadi anak udah taksima ya. Makanya dari awal dengerin tuh ya, dari awal ada penampakan takhayyuli, ada penampakan tasyakuli, syakli. Kalau penampakan takhayyul khayal, atau nggak bisa pakai kayu untuk melempar gitu nggak, karena dia hanyalah khayal, dia hanyalah bayangan di benak atau hanya antum doang yang lihat. Ini nggak real, nggak konkret. Tapi kalau penampakan tersebut tasyakul yang bisa dilihat, bisa direkam di kamera, ya maka yang seperti ini bisa antum serang secara fisik. Iya, bahkan antum grab. Maksud bukan grab car, bukan grab apa grab, enggak, grab tuh grab didekep menggenggam gitu, grab, ini grab namanya ya, biasa lebih paham bahasa Inggris daripada bahasa Indonesianya. Grab gitu kan, antum grab gini ya itu bisa ya, nah gitu. Kalau dia pakai baju putih ya, antum grab bajunya, antum tarik bajunya, dan ternyata jin itu nggak sempat balikin bajunya ke alamnya, ya udah kesisa di alam kita bajunya. Tapi nanti kedepannya bakal hilang itu baju. Jadi apa yang dikasih sama jin-jin dari uang-uang itu ya, yang uang-uang pesugihan atau apa masalah, ya. Kerap kali kan jin itu memberi uang misalnya, entah hasil colongan gitu. Itu nanti pas kita udah simpan, lama-lama jadi apa? Daun. Kan banyak cerita kayak gitu tuh, seliweran ya. Iya, di gunung kadang-kadang tuh nemuin bekas apa gitu kan, bekas apa, sampah atau bekas apa gitu, uang atau apa gitu. Ada yang menemukan bungkus rokok dengan isinya gitu kan, terus ditaruh buat nanti ngerokok di pos berapa gitu. Pas diinin isi nggak ada daun. Itu seperti itu. Itu tasyakul. Ya, tasyakul itu. Nah tasyakul tersebut
itulah yang membuat tidak masuk logika kita. Dari mana dia bisa mendatangkan uang itu, ya? Dari mana dia bisa mendatangkan bungkus rokok itu? Atau yang jin klasik itu, setan klasik itu, hantu klasik. Dia dapat gaun dari mana? Coba. Dapat gaun dari mana coba? Apa ada jual beli klasik store di alam gaib? Kan enggak, ya kan? Coba pikirin. Pocong. Dapat lilitan dari mana talinya tuh? Ya? Hah? Yang nalin siapa? Gitu kan? Vampir. Atau yang di Amerika apa namanya tuh, yang dia tarik Dracula. Kan biasanya rapi pakaiannya. Itu dari mana tuh pakaian? Ya kan? Begitu. Nggak masuk akal memang. Tapi itulah mereka mengkonkretkan sesuatu. Tapi nanti jadinya ujung-ujungnya apa? Hangus, hilang itu semua. Iya, kecuali yang ditunjukkan oleh mereka untuk penyembahan nantinya. Seperti misal jenglot, ya, gitu kan, diberikan jenglot, entah itu memang jin atau apa, jenglot itu bentuknya gitu kan, nanti kan disimpan sama orang, ntar pada saatnya gerak-gerak gitu jengotnya, disiram pakai apa nanti gerak-gerak gitu. Tapi yakin deh, kebanyakan yang hal kayak gitu benar-benar bohong, karena ada mainan seperti itu, ada yang bohong, ada buatan. Ya, jadi kalau misalnya penampakan pukul pakai batang kayu sambil baca bismillah. Tapi sampai sekarang anak saya belum pernah melaksanakan apa yang saya sarankan. Yaitu perhatikan anaknya apakah dia takhayul semata, yaitu cuma dia bisa lihat, atau tasyakul, konkret. Kalau konkret lempar aja nggak apa-apa. Tapi kalau takhayul, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nggak perlu antum capek-capek lempar pakai batu, nggak perlu. Andrian Rifani berkata, leluhur ana pernah menolong seekor harimau yang kakinya tertancap di akar pohon. Oh, ini mantap nih. Ya, jadi ada harimau kakinya tertancap di akar pohon. Setelah ia terbebas, si harimau tiba-tiba berkata, "Aku akan menjagamu dan keturunanmu." Pas gak suaranya? "Aku akan menjagamu dan keturunanmu." Pas nggak kayak suara harimau? Gitu kan? Iyalah, masa suara aku akan menjagamu, nggak mungkin kayak gitu. Aku akan menjagamu dan juga keturunanmu, kan? Leluhur saya kaget dan jatuh pingsan. Ya pingsan orang ketemu tapi leluhurnya ini rajin sekali, masya Allah. Ada harimau, dia masih berbuat ihsan ya dengan harimau tersebut. Bagus sih. Cuman kalau antum kira-kira gimana? Anda mikir-mikir ya, ini harimau, ya ini harimau masalahnya. Udah gitu habis itu ngomong harimau, I will save you and your offspring, katanya. Kira-kira gimana? Pingsan. Ke zaman sekarang kemudian, beberapa orang yang mengaku pintar bersaksi bahwa saya diikuti jin seekor harimau putih yang besar dengan tinggi 3 meter. Harimau putih gede tinggi 3 meter. Ini pasti takhayul, itu pastinya, karena dia nggak ngelihat. Yang lihat beberapa orang dulu, beberapa orang pintar gitu. Dan diameter kepala kurang lebih sama. Gede banget berarti. Iya 3 meter ya. 3 meter kira-kira ini sepintu ini gitu kan ya. Ya, 3 meter. Indosiar banget ya. Iya, Indosiar banget ya. Iya. Tapi apakah itu memang wujud aslinya atau bukan, kita nggak tahu ya. Makanya kita bilang mungkin wujud aslinya, mungkin juga bukan. Tapi kita urusan percaya atau enggak, mendingan nggak percaya. Karena apa? Nggak kelihatan gitu, nggak usah percaya, gitu kan ya. Alhamdulillah, ketika saya mendengar hal itu, saya sudah ngaji. Dan mulai petunjuk beberapa ustadz manhaj salaf, saya tidak merasakan dampak yang gimana-gimana gitu, dan biasa saja. Saya anggap ia adalah jin ciptaan Allah dan saya kembalikan kepada Allah. Saya juga tidak mau mencari tahu tentang kabarnya. Nah, ini bagus. Kadang ada orang yang betul mengenal manhaj salaf, tapi dia tanpa sadar dia tuh ada jin yang memang warisan atau turunan dari leluhurnya. Mungkin. Dan dia kadang-kadang punya keahlian tertentu yang itu dia nggak sadar kok keahlian itu bukan murni dari dirinya. Bisa itu, bisa, benar bisa. Hatta dia mengenal manhaj salaf, tapi dia nggak ngeh dan dia nggak mencari itu masih nggak masalah, insya Allah nggak Allah azab dengan itu.
Tapi kalau misalnya dia engeh, kemudian dia cari tahu, disitulah setan merasa teranggap. Wah, saya dianggap ada nih. Akhirnya setan berusaha menipu daya. Yang tadinya servisnya jin ini gratis, for free, sekarang udah beralih ke premium. Ya kan? Iya. Kalau misalnya mau servis tambahan, ada cost-nya. Ya, US dollar berapa gitu. Iya. Gitu ya, kawan. Nah, harimau, kembali ke cerita awal, harimau yang tertancap di akar pohon, menurut ana wallahu alam, itu hanyalah memang godaan dia, jin itu. Dia kepengen menggoda manusia dan nempel di manusia dengan cara nancepin diri di akar pohon itu. Kemudian ketika diselamatin, kemudian dia, wah, aku akan berbakti padamu. Ini tipuan jin sebenarnya, ujung-ujung untuk kesyirikan. Iya. Maka ketika antum menemukan ada binatang yang kesulitan, kemudian antum bantu dia, terus dia kemudian ngomong ke antum, ya, insya Allah saya akan bantu anda. Kemudian antum bingung. Iya, yang ditolong kucing, dia ngomong, bingung antum, ini kucing siapa? Ya, kalau setelah itu kemudian antum pelihara dia secara gaib, ini yang menjadi masalah. Dan nanti setelah antum wafat, bawahnya nanti keturunan antum akan kena getahnya. Abu Rusdan, ada satu pengalaman saya diminta meruqyah seorang pemuda. Ternyata pemuda itu kena sihir dari pemuda lain yang homo. Haji. Jadi pemuda ini disihir oleh pemuda lain yang homo, mungkin suka sama dia, atau karena memutus cintanya jadi disantet. Mungkin kayak itu. Ini mungkin terjadi. Ini cinta segi apa ini namanya kehomon ini? 2 kali saya ruqyah, yang pertama di rumahnya muntah beberapa kali sampai lemas. Yang kedua saat bulan Ramadan. Pemuda ini sudah ke masjid dan ngaji bareng-bareng, tiba-tiba kambuh. Ini menunjukkan di bulan Ramadan seseorang mungkin kesurupan, bisa. Lah kan bukannya jin di bulan Ramadan dibelenggu, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, betul. Tetapi yang dibelenggu dalam satu riwayat yaitu maradatus syayatin, yaitu setan versi denungkotnya, versi pembangkangnya itu. Adapun setan versi ekonomi, ya itu tetap ada aktifnya mereka di bulan Ramadan. Dan anak pernah menyaksikan secara langsung sendiri, maksudnya sendiri apa? Langsung dengan mata kepala sendiri, ya. Setan yang memang aktif di bulan Ramadan menyerupi orang, bener-bener gitu, di bulan Ramadan di siang hari. Dan orang itu sedang masih puasa, ya. Ada, tapi nggak ada ceritain sekarang. Ya, pemuda ini sudah ke masjid dan ngaji bareng-bareng, tiba-tiba kambuh santetnya dari sihir itu orangnya. Saya itu kelihatannya sudah normal lagi orangnya. Ya, masalah homoseksual itu jelas itu bisikan syaitan. Ya, tidak ada homoseksual yang natural dari manusia, karena fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ya, itu menyimpang dari fitrah yang Allah gariskan. Maka pasti ini ada kontribusi syaitan. Dan memang ada juga pun ada cerita, ada seorang yang memang dia homo. Dan dia itu memang punya keahlian menghipnotis orang, menyihir. Sehingga orang yang mau dia homo ini takluk sama dia, itu ada. Dan anak nggak mau sebut di mana tempatnya, tapi ada. Baik. Kemudian ada juga seorang ikhwan. Seorang ikhwan mau ngaji ya. Anda nggak tahu sekarang nasibnya gimana, tapi ini cerita 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu. Ikhwan ini, laki-laki ini, pria ini, dia homo, na'udzubillah. Dan di ruqyah kemudian ternyata emang itu berasal dari jin. Ya, bisikan jin, syaitan. Ya, kemudian Anda bilang, bukan Anda yang ruqyah. Anda bilang ke temannya, suruh dia sering-sering ke pengajian ustadz-ustadz yang tua. Kenapa Anda suruh gitu, ikhwan? Jadi ikhwan yang tadinya homo ini, dan ketika diruqyah kesurupan dan jinnya kemudian mengakui bahwasanya semua penyakit homonya itu dari dia, dari setan ini. Nah, anak kan gak langsung ketemu, anak bilang ke temannya, suruh dia ngaji tauhid dan akidah yang benar dari ustadz-ustadz yang sudah tua. Kenapa? Tahu nggak? Paham nggak kenapa gitu? Karena ustadz tua rata-rata wajahnya udah nggak ganteng lagi, ya nggak ada harapan. Kalau dia ngajinya sama ustadz-ustadz muda,
kira-kira bangkit lagi nggak syahwatnya? Itu maksudnya. Iya. Bangkit lagi kemudian lihat, saya ganteng nih. Akhirnya dia gagal fokus, bahkan bisa lebih gagal fokus dari akhwat yang melihat ustadz ganteng. Iya, karena kalau akhwat natural ya, kalau akhwat natural. Kalau ini memang betul-betul dari setan yang mendorong. Ya begitu. Maka ngaji para ustadz tua. Ya. Dan juga ada beberapa ikhwan juga yang kemudian curhat ke Anda bahwasanya dirinya ada teman pengajiannya juga. Itu teman pengajian pernah ngaji bareng tapi sekarang udah enggak mungkin. Itu suka sama dia. Bukan teman pengajian, afwan, astagfirullah. Bukan teman satu kosan. Suka sama dia. Anda nggak mau cerita lebih lanjut tapi ya. Dan dia berusaha untuk menjauh. Itu curhat sama Anda. Pernah ada seperti itu. Ya. Jadi macam-macam. Kehidupan itu macam-macam yang tidak antum ketahui gitu. Ya. Udah, untuk masalah homo sampai situ aja. Enak soalnya itu baca ya. Dari Reva Nuryadin. Waktu zaman SMA, setiap Sabtu ada anak-anak ekskul yang pada latihan basket di lapangan. Mereka hampir semua melihat saya lagi duduk diam sendiri nonton mereka yang latihan. Ditanya nggak jawab apa-apa. Disangka lagi ada masalah. Padahal di hari yang sama, saya dengan teman-teman sekelas lagi pada senang-senang di villa di puncak. Wah, ini duplikat. Ngerti gak tuh? Dia lagi di villa di Bogor di puncak ya. Ternyata pas ekskul hari itu juga di sekolahnya dia ada. Double. Masya Allah. Hari Senin pas masuk sekolah pada heboh karena mereka yakin hari Sabtu saat saya di Bogor melihat saya di sekolah di Bandung. Jadi ternyata sekolah di Bandung. Itu termasuk safar itu. Kalau dalam fikih Islam itu termasuk Bogor sampai Bandung ya. Lebih dari 70 km gitu. Tergantung Bogor yang mana gitu. Maka itu mana bisa kan? Nggak mungkin. Nah berarti ini yang di sekolahan siapa gitu kan? Heboh langsung. Apa mungkin itu terjadi kalau saya diduplikat? Ya mungkin lah, kayak gitu biasa. Biasanya jin korin itu biasanya, tapi nggak selalu. Itu kenangan masa sekolah yang nggak pernah lupa selain si Neng. Maksudnya apa? Neng maksudnya apa Neng? Si Neng ini maksudnya apa? Apa pacar atau kunti atau apa? 7. Pertanyaan untuk kajian jin. Oke, pertanyaan. Bismillah Ustadz, Anda punya cerita. Anda mau cerita. Teman Anda adalah anak dari salah satu tukang urut terkenal. Dia mewarisi keahlian urut tanpa belajar. Nah, ini dia nih. Ya. Urut tanpa belajar. Kok bisa gitu ya? Dan tiap ada pasien yang diurut kena guna-guna, karena guna maksudnya ada pasien yang memang karena guna-guna, terus dia urut, malah dia yang bakal muntah. Kan gitu. Jadi apanya trom ke dia, dia yang kena muntah, gitu yang muntah gitu loh. Karena sama-sama pakai setan. Terus malamnya didatangi jinnya. Mereka bertarung. Jadi inilah susahnya kalau orang itu pakai jimat atau pakai jin. Ketemu orang yang pakai jin atau orang yang disantet, dia kena juga gitu loh. Ya. Dan paginya badan tangan banyak luka bekas cakaran, kata dia luka dari tarung dengan jin. Itulah ketika dia pakai jin dalam ngurutnya. Apakah benar jin bisa melakukan? Oke, sebelum pertanyaan ini, di daerah sini ada seperti itu. Anak agak kecil karena takut kedengeran. Ada. Deket sini, deket sama jarak anak duduk. Maksudnya enggak di sini, bukan sana lagi. Ya, jinnya mau denger nggak apa-apa. Atau mungkin jin juga denger ini, nggak apa-apa. Ngumpul aja nggak apa-apa. Jadi di sini ada yang perempuan bisa ngurut, dan katanya konon setiap ngurut itu selalu dia pakai suara kucing. Nah, gitu. Gimana? Ngurut, setiap mijit keluar suara kucing dari gitu. Ajinomoto. Gitu. Apa ada nggak orang normal seperti itu? Nggak ada. Itu pakai jin itu. Nggak ada orang nyentuh sesuatu kemudian miau, dan dia ketemu beliau ini normal, nggak ada miau pas gimana bu kabarnya, miau, nggak ada. Pas ngurut doang kayak gitu, pas ngurut doang.
Nah itu. Dan juga anak kadang jam segini nih atau jam setengah 10 atau berapa, di rumah kan di kamar gitu anak dengar suara miau, suara kucing tapi disuarakan oleh orang. Anak yakin ini seorang orang yang mengucingkan suaranya gitu loh. Dan anak mendengarnya di kebun itu. Anak langsung keluar kan nyari itu suara, mana tuh orang. Ya, suara gini. Malam jam setengah 10. Nyari mana ini orang. Ajaibnya di rumah ini nih, itu lagi banyak orang kongko ngobrol. Tapi nggak ada yang dengan suara itu, cuma anak doang. Apa anak indigo secara suara? Jangan-jangan. Ya beneran di sini nih, di sini dekat sini. Anak nggak takut untuk menceritakan setan-setan sini. Ya. Iya, nggak masalah. Apakah benar jin bisa melukai fisik maupun mimpi? Yang terjadi secara nyata, iya. Terutama dalam kasus sihir atau santet, iya. Ada orang misalnya dicekek ya, di dalam mimpinya, dan kemudian ketika dia bangun ada merah di sini. Ini kalau kita bilang nggak ada kayak gitu, ya nggak ada karena antum nggak pernah merasakan atau nggak pernah menyaksikan. Coba kalau antum yang ngerasain, antum nggak bakal ngomong nggak ada. Karena ini terjadi pada sebagian orang. Ya, kadang-kadang kita itu terlalu dini untuk menafikan sesuatu yang emang nggak terjadi pada diri kita, tapi ada pada orang lain gitu. Taib. Ada pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin bersoal jawab. Ana ada keraguan dalam hal masalah jin begini. Oh panjang nih. Di rumah sepupu ana itu adalah khodimah. Ada khodimah pembantu perempuan. Di rumah sepupu ada pembantu perempuan. Ia itu mengklaim bisa lihat makhluk halus. Dan kejadian di rumahnya memang selalu kehilangan uang tiap malam Kamis dan Selasa. Jadi kalau malam Kamis, sekarang dong malam Kamis nih. Dan juga malam Selasa itu selalu ada jadwal kehilangan uang. Karena dicuri tuyul. Dan itu dibenarkan pembantunya. Ya, pembantunya punya sixth sense katanya. Ketika rekan anaknya sepupu itu memasukkan makhluk gaib tersebut ke tubuh pembantu indigo ini. Jadi pembantu ini udah indigo. Terus sepupunya itu mediumisasi, ngerti nggak mediumisasi? Jadi memasukin jin ke tubuh pembantunya ini. Jadi ia yang tengah dirasuki tuyul tersebut mengaku memang ia mengambil uangnya. Jadi tuyul itu masuk ke tubuh pembantunya itu. Kadang ia juga kerap kali melihat keberadaan makhluk kuntilanak di kamar sepupunya saya. Itu yang masuk itu belum tentu tuyul, bisa aja pura-pura tuyul. Ya. Kadang ia berdialog juga dengannya bila tubuhnya sedang dimasuki makhluk itu. Pertanyaan, apakah hukumnya bila kita berdialog dengan jin yang tengah merasuki tubuh pembantu yang indigo tersebut? Ucapannya kadang meyakinkan, terutama tentang kehilangan uang yang diklaim karena tuyul tersebut. Kalau antum dialog dengan maksud untuk membongkar kebohongan jin dan kesesatannya, nggak masalah. Tapi kalau antum berdialog untuk apa? Untuk mencari atau mengorek info, nggak boleh. Mengorek info yang nggak penting atau mengorek info tentang apa di tempat ini ada siapa aja, nggak boleh. Ya. 2. Apakah kita dimubahkan bertanya jawab mengingat katanya kita sama sekali nggak boleh kerjasama apalagi minta tolong kepada jin? Tanya jawab kembali ke yang tadi. Kalau dalam rangka menantang jin itu supaya kelihatan kesesatannya atau kesalahannya nggak masalah. Ya. Tapi kalau tanya jawab tentang barang hilang, tentang ada siapa aja di sini, tentang apa, nggak ada manfaatnya, nggak boleh. 3. Apakah bertanya kepada orang indigo itu sama aja dengan kita tanya kepada kahin atau dukun? Iya, kalau pertanyaannya itu bukan dimaksudkan untuk membongkar kesesatannya. Nabi SAW pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad, ya, seorang dukun kafir itu. Ya, dan tujuannya Nabi SAW untuk menguji dan juga membongkar kesesatan Ibnu Sayyad. Maka kalau misalnya antum ketemu anak indigo misalnya, ada anak indigo 3 orang misalnya atau 4 orang, ya, antum pengen membongkar dan menyalahkan mereka semua. Anak indigo pertama antum taruh di kuburan ini. Sok lihat ada siapa di kuburan ini. Anak indigo pertama bilang, oh ini kuburan ini sih dalamnya ada sosok kakek-kakek misalnya. Nah, remove. Indigo kedua datang di kuburan yang sama, tanya ada sosok apa di sini. Oh di sini ada sosok ini. Sampai indigo keempat, yakin deh jawaban masing-masing rata-rata apa? Beda.
Jadi kebanyakan indigo itu penampakannya takhayul, khayali, nggak konkret, nggak benar, dan juga bisa jadi itu tipuan syaitan. 4. Gimana untuk usir mereka dari rumah padahal rumahnya sering dibuat tilawah, ibadah sholat dan sebagainya. Kok heran masih pada suka di situ jin tersebut ya. Rumah sering disolatin, sering ada tilawah, baca Quran. Pus ini. Ya. Sering baca Quran dan seterusnya. Kalau hartanya haram, makanannya haram, itu setan juga tetap suka ke dalamnya. Maka jaga jadi harta haram. Ya, coba periksa lagi penghasilannya halal atau haram, syubhat atau enggak. Ya, padahal mereka sudah kenal sunnah. Kira-kira amalan sunnah apa untuk usir jin secara permanen dari rumah yang mereka alami? Ana pikir yang dilazimkan di sini antum harus apa? Selain baca Quran, sholat di situ, hidupkan dengan ibadah dan hati-hati dengan harta haram. Juga kalau misalnya ada jimat atau alat-alat yang memang menjurus ke kesyirikan, disingkirkan. Coba ada pertanyaan nggak di ini? Ana bisa buka nggak di sini? Bisa nggak? Coba Ana pengen buka. Nggak ada di sini, nggak ada di sini tuh. Ngeliatin tuh. Oh, jangan nih. Dari YouTube apa Facebook? Dari Facebook. Coba Ana baca. Ana aja yang baca nih. Kalau antum tahu aja suaranya nggak kedengeran. Kalau suara kucing kan jelas ya kayak gini ya. Waktu itu dengar 2 kali suara apa? Kucing yang kayak gini suaranya apa kucing? Aneh suaranya. Yo, ayo. Bener ya? Tuh teman-teman ini. Ayo. Sebelah sini arahnya. Iya beneran. Tadi pas baru selesai ngomong kan ada jeda sedikit. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masuk nggak kira-kira ke mikrofonnya? Enggak ya, kecil ya. Kecil. Enggak, karena memang enggak karena Karena kan ini doang. karena kediaman orang tersebut sebelah sana, arah sebelah sana. Iya. Ini pertanyaan di Facebook. Zihad Rizky Edwin Fikri. Masya Allah, ini berapa orang nih? Zihad Rizky Edwin Fikri, 1 orang dah. Kadang suka putus-putus Ustadz. Apa karena saya atau gimana ya? Anda nggak tahu itu. Itu nggak masuk ke dalam tema jin ya. Mulia Rahman. Ustadz, apa benar kalau alis dicukur sampai habis kita bisa melihat jin? Pertanyaannya ajib ini. Apa benar kalau alis dicukur sampai habis kita bisa melihat jin? Ini Ozi Saputra ini. Dan untuk anak apakah yang masih kecil, apakah benar bisa melihat jin? Kemungkinan sebagian anak seperti itu. Bisa melihat yang tidak bisa kita lihat. Kadang-kadang seperti itu. Ada beberapa anak seperti itu. Kalau terjadi seperti itu, banyak-banyak meruqyahnya dan tanamkan mindset pada dia bahwa saya itu adalah musuhnya manusia. Jangan dekat-dekat sama dia gitu. Bismillah, dari Umar Ghifari. Ustaz Barakallahu. Bagaimana dengan kasus pengakuan wanita yang dihamili oleh jin? Apakah jin juga memancarkan sperma yang dapat terhubung dengan sel telur kemudian jadi? Ana belum pernah punya pengalaman ini ya. Ya. Tapi masalah seperti ini, ikhwan, ini ya susah untuk di apa ya? Karena ini kejadian jarang sekali gitu loh. Biasanya wanita dihamili oleh jin itu ketika jin tersebut bertasyakul dengan bentuk biasanya menyerupai suaminya dia, sehingga dia menyangka itu suaminya. Dan ada cerita real ya, suami seolah pulang kerja gitu kan, kemudian mengajak untuk melakukan hubungan intim. Nah, ketika dia mau melakukannya itu kan baca bismillah ya, dan doa itu ya. Ketika baca itu tiba-tiba suaminya ngilang di depan dia. Ada seperti ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perempuan ini nggak bermaksud musir jin, nggak maksud apa ya bismillah aja gitu supaya lebih berkah gitu. Tiba-tiba hilang. Ini terus siapa itu dari tadi? Kan serem kok kayak gitu. Yudit Tia Bahrus Thawab, Masya Allah, bagus banget namanya ini. Barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu.
Apakah hipnotis termasuk sihir atau dengan bantuan jin? Segala model sihir itu ada kontribusi jin di situ, termasuk hipnotis. Ya. Imam Abu Bagus, izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan orang yang melihat penampakan keluarganya yang sudah wafat? Apakah itu jin korin? Apa yang harus dilakukan jika terjadi hal tersebut? Kalau penampakan tersebut penampakan di mimpi, ya nggak, udahlah, biar nggak masalah. Tapi kalau penampakan tersebut real, ya real gitu, maka ini kemungkinan besar jin korin yang berusaha untuk membangkitkan khurafat. Ya, kalau terjadi seperti itu dan benar kelihatan itu orang yang sudah mati, maka antum baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, kemudian antum bilang ke jin itu, pergilah kamu musuh Allah dan takutlah kamu pada Allah, taatlah pada Allah dan Rasulnya. Ya begitu. Ibnu Muhammad, enggak kedengaran tad suara kucing abal-abalnya. Iya, enggak kedengaran. Kemudian Rivaldi Hastomo Aji, Ustadz Afwan, tadi terdengar di mikrofon suara kucingnya. Apakah itu yang anda maksud? Itu kucing sahih itu. Itu kucing ori yang barusan. Ada 2 kucing sepasang, dia kayak mau nikah bentar lagi musim hujan ya. Nah itu yang itu sahih. Itu sahih dengan sanad muttasil. Itu benar, itu nyambung ke keaslian kucing. Ya. Agi Putra Purba, Ustadz, apa tanda anak bayi diganggu jin dan bagaimana caranya? Anak bayi itu diganggu jin itu tandanya mudah, yaitu dia nangis tanpa sebab. Ya, nangis tanpa sebab, bukan penyakit, tiba-tiba nangis, dan biasanya pada malam hari. Ya. Dan bahkan ketika dia keluar dari rahim ibunya itu pun dalam keadaan menangis, dan itu karena diganggu jin. Ya. Nah, kalau ini kita diganggu kucing, ya. Bagaimana caranya? Dan Ustadz, gimana jika orang yang baru melahirkan tiba-tiba langsung kerasukan dan ketika diinterogasi jinnya mengatakan dia kiriman mertua yang melahirkan tersebut? Ini parah banget ini. Jangan langsung percaya. Ya, jangan langsung percaya, itu kemungkinan besar jin tersebut ingin mengadu domba. Walaupun mungkin, tapi jangan percaya. Agi Putra Purba menyatakan lagi, Ustadz, anak teman istri saya baru melahirkan dan dia kesurupan dan jin tersebut mengatakan dia kiriman mertuanya. Jangan langsung percaya, karena kemungkinan besar dia pengen mengadu domba. Itu kesana kucingnya gitu. Sahib antum kesana. Ada pertanyaan dari mana? Coba di YouTube. Sahihan antum tadi dengar samar-samar gitu. Suaranya nggak kayak kucing kayak gini. Agak aneh gitu ya. Iya. Jadi tempat ini belakang ini sepi ya, maksudnya rawa gitu kan. Sana itu masih rawa dan nggak ada siapa-siapa. Ini nggak ada orang lewat, nggak ada, paling motor sekali 2 kali doang, mobil. Abu Khair Al-Banjari, alhamdulillah bisa menyimak. Dan AG official, jazakallah khair atas sharingnya Ustaz, jazakallah khair. Ibn Muhammad, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita jalan ke Pulau Bali lalu terasa situasi angker dan dinginnya, itu nyata ya Ustaz? Ya nyata aja. Ya di sana banyak kesyirikan. Kalau antum mungkin muwahhid terus merasa merinding, agak gimana. Kadang kita diberikan fitrah dan nature atau sikap natural tentang tempat-tempat tertentu tuh kayak gak enak. Itu biasa, itu manusiawi. Apalagi kalau kita fitrah kita bertauhid dan beribadah hanya kepada Allah, menjalani sunnah. Itu di beberapa tempat kadang-kadang kita tahu ini tempat yang nggak saya suka karena terasa nggak enak. Ya, terasa enak karena banyak setonnya. Dan AG official bertanya. AG official maksudnya apa nih? Gelap atau gimana nih? Bagaimana kalau mendengar suara? Apakah juga termasuk dari klasifikasi yang tadi? Tasyakul bukan bentuk suara aslinya. Suara juga belum tentu suara aslinya. Ya, karena jin pun kayak manusia bisa suara buat-buat. Ya, kadang-kadang begini, ketemu kuntilanak bawa bayi, gitu kan? Ya, udah biarin, jangan permasalahan kucingnya. Kucing.
Kalau dia perempuan insya Allah nggak kencing. Kalau dia laki-laki kencing. Hah? Ya itu laki yang ngejar itu insya Allah dia yang bakal kencing. Kalau perempuan biasanya nggak kencing. Ya insya Allah. Ya lanjut ke yang tadi Pak. Misalnya ada ketemu kuntilanak Pak, gendong bayi gitu kan. Terus ada suara cekikir kuntilanak dan ada suara bayinya gitu. Oa, oa, oa gitu. Itu suara bayi setan bukan? Enggak itu biasanya enggak. Itu suara setan yang sok-sok menyerupai bayi. Iya, jadi itu jangan percaya kuntilanak. Kan banyak tuh YouTuber kuntilanak gendong bayi gitu. Ya, coba periksa tuh bayinya bayi apa? Tanah atau apa? Enggak bayi beneran, itu cuman supaya terjadi apa ya? Khurafat aja gitu loh. Itu gangguan apa? Tipuan setan aja. Rizky Vlog. Ustadz, kalau kita takut kali ya. Takut sama setan yang menyerupai hantu seram. Ini nanya apa pengen apa nih? Ustadz, kalau kita takut sama setan yang menyerupai hantu seram. Ustadz, kalau kita takut sama setan yang menyerupai hantu seram gitu ya maksudnya. Ya terserah antum lah pokoknya gitu. Iya. Kelas. Udah nggak ada lagi? Khairul Harisin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan mau tanya, apakah ada jin yang menyerupai manusia? Kalau bertasyakul menyerupai manusia ada ya. Kan waktu itu juga ada ceritanya kayak gitu. Menyerupai manusia. Banyak ya, seperti banyak. Dan apakah setiap manusia itu memiliki yang namanya jin qarin? Sahih, sebagaimana kata Nabi SAW. Ya. Al-Nafis Kharisma Al-Kalimantani. Bismillah Ustadz. Apakah seseorang yang depresi rentan dimasuki oleh jin? Iya. Depresi ini kan berarti gejolak emosi yang tertekan atau dia nggak stabil emosionalnya, dan itu lebih mudah untuk dirasuki jin. Karena emosi yang tidak stabil itu menghasilkan apa? Peredaran darah yang tidak bagus. Apalagi peredarannya lebih cepat dan degup jantungnya lebih frekuensinya lebih cepat. Ini lebih mudah dirasuki syaitan. Sebagaimana kata Nabi SAW, Inna syaitan yajri Inna syaitana yajri libni Adam majrad dam, atau kama qala Nabi SAW. Syaitan itu mengalir di aliran darahnya anak manusia, anak Adam. Dan aliran darah itu cepat atau tidaknya itu juga tergantung dengan seberapa degupannya. Ya kan? Kalau antum emosi pasti degup kerasa tuh, kayak mau copot gitu. Itu seperti itu tuh semua dikuasai syaitan. Tapi ketika antum tenang, nyantai. Makanya perempuan itu lebih mudah dikuasai syaitan. Kenapa? Karena emosinya kadang nggak stabil. Sebagaimana kalau antum diracuni atau terkena bisa ular gigit antum, cep. Pertolongan pertama adalah antum jangan panik gitu loh. Cep kena bisa ular tuh berbahaya, beracun, berbisa dan mematikan gitu. Berbisa matikan. Kalau panik, lari-lari kemudian nyari obat lari-lari, itu kan berarti degupannya makin kencang, aliran darah juga makin cepat ngalirnya, maka otomatis makin cepat dia ke arah jantung, ya kan? Makanya orang kalau kena gigitan itu rata-rata lumpuh bagian sini, lumpuh bagian gigitan, merambat kemudian sesuai dengan seberapa aliran darahnya, merambat, merambat, lama-lama melumpuh sampai sini, akhirnya apa? Menuju jantung. Ketika jantungnya sudah lumpuh, khalas mati, khalas. Iya. Begitu, itu seperti itu juga syaitan. Ketika seseorang marah, deg-degan marah, dia terus marah gitu, kalau udah sampai hatinya dikuasai syaitan, dia bakal kalap, kesurupan, ya lempar piring, lempar ini, lempar itu, gitu. Wallahu a'lam. Al-Mubarak TV, bismillah. Ya, beliau sepertinya mau baca Al-Quran. Yang buat terakhir. Agi Putra Purba, Ustadz, jadi gimana cara meruqyah bayi yang kira-kira kita rasa diganggu jin? Cara meruqyahnya adalah cukup antum bacakan Al-Quran, ya, dan oleskan di kepalanya, ya, sambil antum menggendong di kepalanya, usap. Ya, insya Allah pada waktunya akan tenang.
tapi harus tahu sebabnya apa gitu loh. Kadang-kadang bayi tersebut diganggu jin atau dia nangis karena ain. Karena mungkin pas sorenya atau paginya atau siangnya dia orang tuanya mengeluarkan dia dari rumah dengan maksud memamerkan kecantikan atau kegantengan bayinya ini di hadapan tetangga gitu, dengan ada niatan itu. Nah, itu bisa menimbulkan ain. Ya. Suhalis Al-Batawi, Masya Allah, ini Ustadz. Ini teman saya nih, Kak Muslim, Suhalis Al-Batawi. Ya. Tahu? Anda tahu Kak Muslim? Kak Muslim, Suhalis Al-Batawi, tahu nggak? Wah, nggak ada yang tahu sama antum nih Ustadz Suhalis nih, Masya Allah. Ustadz, kalau ada seorang sering meruqyah, bagaimana hukumnya? Bolehkah? Ini yang nanya peruqyah, Ana jadi nggak enak ini. Iya, yang nanya langsung peruqyah, senior Ana pula. Iya, masa Ana mau tahdzir, kan nggak bisa. Tapi Ana tahdzir aja sekalian, bahwasanya sering meruqyah itu kalau memang dijadikan profesi maka sangat tidak dianjurkan, dikarenakan pertama, pembahasan dalam agama ini tidak hanya di masalah jin atau ruqyah, itu pertama. Kedua, karakter setan itu yang merasuki manusia, kalau dia dilawan dengan ruqyah, dia juga akan berusaha untuk melawan, perlawanan fisik. Kalau nggak bisa, dia akan melawan dengan perlawanan maknawi, godaan-godaan lainnya ke peruqyah ini. Ya, jadi hati-hati dengan betul meruqyah menolong orang, tapi kalau dijadikan profesi, anak khawatirnya keterperdayaan dari syaitan. Agi Putra Purba berkata, Ustadz, apa tanda yang membedakan orang terkena ain dan kesurupan jin? Kadang beda tipis, tapi di antara kemungkinannya kalau ain itu dia diantaranya, kadang-kadang ya, nggak semuanya, kadang dia bermimpi dan dia melihat ada orang yang melihat dirinya, atau dia di keterjagaan dan dia merasa sekali ada orang yang sedang menatap dirinya dari kejauhan, atau nggak suka sama dirinya, atau dia merasa ada orang kagum sekali sama dirinya di kejauhan, begitu ya. Ketika itu yang dirasakan, maka hendaknya orang itu hendaknya antum jangan antum menyangkal semua itu, nggak ada itu semua ya, supaya nggak masuk ain itu ke antum. Anda kok kayak ngerasa nggak enak ya? Apa gimana ya? Apa Anda ngerasa kayak tadi dia tadi takhayul gitu ya? Iya. Pulangi sana semua kucingnya ke situ. Tahu nggak? Rumah orangnya di dekat situ. Iya, itu ya itu kebetulan aja, nggak ada setan-setannya kok itu. Ya kalau ada juga nggak apa-apa. Hah? Iya, tapi dibandingkan sama yang sebelumnya, ini nih lebih kental loh sebenarnya, apa ya? Gimana ya? Ya lebih kental aja gitu. Kok kemarin kan kita masih banyak lucunya. Oh sekarang seperti ada apa? Ya, karena sejujurnya sebagian dari warga sini meyakini di ujung sini nih, ini banyak yang nggak benar gitu loh. Ini belakangan napas. Iya. Apalagi sejak awal dibangunnya masjid gitu. Di sebelah sini ini sebenarnya persis. Ya. Tapi buat apa, biarin aja. Tuhan ada biarin aja. Ya, itu bedanya terkenain seperti itu. Dari Syam Arum Nasihin. Ustadz, apakah orang bisa dijadikan tumbal itu benar? Ada terjadi seperti itu. Dan apakah arwahnya bisa tertawan oleh jin itu benar? Masalah ruh ini luar biasa dia. Masalah rinci ada di kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan ini masalah rinci, masalah ruh. Masalah ruh tertawan, ada bagian dari ruh yang dikatakan oleh sebagian pakar itu bisa dicuri oleh jin gitu.
tapi ana belum mempelajari lebih lanjut. Seperti kisah orang tenggelam di pantai selatan karena jadi tumbal Nyi Roro Kidul dan jadi pelayannya. Kalau ini jangan langsung percaya gitu loh. Bisa atau enggak Allah yang lebih tahu. Tapi kalau udah sampai kemudian ditakyin bahwa dia ini jadi tumbal, itu jangan langsung percaya. Ya. Kemudian jadi pelayan Nyi Roro Kidul itu hanyalah cerita-cerita aja yang berkembang kemudian dan dipercaya akhirnya seolah-olah terjadi. Ya, karena Nyi Roro Kidul kadang-kadang punya istana di kedalaman laut, kemudian di istana tersebut itu bagian bawahnya itu, kalau kita ke istana Nyi Roro Kidul, bagian bawahnya itu apa? Tubuh-tubuh manusia yang masih hidup. Jadi kita kok ke situ nginjek tubuh manusia itu menghadap kepada Kanjeng Nyi Roro Kadal, ya. Taib. Anda pikir udah jam 12, udah lewat 15 menit ya, jadi di mana nih? Coba di sini ada Al Mubarak TV setelah tadi mengatakan Bismillah. Al Mubarak TV mengatakan, Ustadz, bagaimana cara menghilangkan jin yang bawaan dari keluarga atau diturunkan oleh kakek kepada cucunya agar dilindungi? Kadang ini lebih sulit ya, tapi yang pasti antum harus sering-sering meruqyahnya dan memberikan tahdzir pada jin tersebut agar bertakwa pada Allah. Kalau bisa jin tersebut disuruh masuk Islam. Kalaupun jin itu mengaku dia sudah Islam, suruh baca syahadat ulang. Bisa nggak gitu? Kalau misalnya bisa, maka suruh dia bertakwa pada Allah. Nah, dan kemudian usir dia dari tubuh itu dan dari rumah itu, ya, dan suruh mencari jin muslim. Atau kadang-kadang jin itu kalau udah merasa antum dengan dia mungkin baik, dia mesti sama antum atau menuruti perintah antum, antum suruh dia untuk tinggal di mana, dia akan tinggal di mana. Pergi kamu, pergi, udah. Kamu saya tempatkan di masjid ini silaturahim. Insya Allah dia masih tahu silaturahim. Kalau dia misalnya muslim yang mau taat. Tapi kalau dia membangkang, maka antum bacakan terus Al-Quran, terus bacakan Al-Quran dan berikan dia tahdzir supaya berhenti dari kezalimannya. Assalamualaikum dari Semesta Studio. Ini apa ya Semesta Studio nih apa ya? Assalamualaikum. Iya, channel apa nih? Ustadz, apa benar wewangian tertentu seperti misik atau gaharu tidak disukai setan? Ada sebagian ulama yang mengatakan misik putih atau kasturi itu nggak disukai setan. Tapi anda nggak tahu apakah itu ada dalilnya atau nggak, anda nggak tahu. Ya. Kalau parfum mana sih Arehab gitu ya. Disukai setan apa enggak, anda nggak tahu. Tapi kalau misalnya aroma tersebut ditujukan untuk setan, maka suka setan. Apalagi bukhur, dupa. Boleh nggak kita bakar dupa? Boleh, kalau antum memang suka wangian boleh, nggak masalah. Kalau untuk wangi ruangan antum suka, nggak masalah. Anda pun hampir setiap hari melakukannya. Tapi ketika antum memasukkan itu untuk ya penghambaan, penyembahan atau untuk menyenangkan pihak gaib yang ada di tempat itu, maka ini bisa syirik. Ya. Al-Nufis Karisma Al-Kalimantani. Pertanyaan lanjutan yang sebelumnya, jika si depresi sering kesurupan, baiknya yang disembuhkan lebih dulu depresinya atau kerasukannya? Asalnya dia depresi itu apa gitu loh. Dan juga asalnya kesurupan itu apa gitu loh. Depresi kan ada sebabnya, putus cinta, broken home, materi pelajaran matematika yang terlalu sulit, ya kan? Terus guru usul fikih yang jelimet, gitu kan? Itu dulu poinnya, permasalahannya di mana gitu loh. Itu yang harus disembuhkan. Nah, kerasukan ini kadang ikutan atau kadang memang sudah ada sejak lama, tapi karena depresi maka termuncullah kembali itu kerasukan. Jadi kerasukan ada sendiri. Cari penyebabnya apa? Apakah murni depresi atau ada hal lain? Maka coba cari depresi ini karena apa? Fikri Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan izin bertanya, jika ada seorang kesurupan
atas nama orang yang sudah meninggal, bagaimana? Itu bohong dia, jin korin biasanya. Ya, saya ini adalah kakekmu. Kakekku udah mati kan? Iya, saya adalah roh dari kakekmu. Atau ujilah, uji kemudian nanti. Ayo kakekku waktu itu baju kesukaannya apa? Ayo. Ternyata jin itu bisa ngejawab. Mungkin gak itu? Mungkin, karena jin korin bisa aja kayak gitu. Maka bahaya di sini dari awal, makanya nggak usah diinterogasi seperti itu. Antum bilang antum kadzabtum ya syaitan, ukhruj ya aduwallah, keluar kamu udah kelas. Gitu, bacain ayat Al-Quran supaya dia tersiksa dengannya. Jadi itu bohong. Ustadz, di segitiga Bermuda kabarnya banyak pesawat dan kapal yang hilang. Apa benar di bawahnya ada kerajaan jin? Anda belum pernah lihat, ya, belum pernah lihat segitiga Bermuda kayak gimana. Kemudian masuk ke dalamnya belum tahu. Ya, yang Anda tahu, Anda ada parfum namanya musk bahri, ya, itu aromanya aroma samudra laut. Ya. Masa Anda dagang di sini? Ya. Satrio Riono, nah ini nih. Ustadz, bagaimana membedakan bukhur yang disukai jin atau tidak? Anda dengar beberapa bukhur digunakan sebagai media memanggil jin. Bukhur yang disukai pertama yang diniatkan untuk mediasi atau untuk memanggil jin atau untuk mengkeramatkan tempat. Sebenarnya wangi khusus Anda tidak tahu, tapi kalau wanginya semacam wangi rokok, tembakau dan semisalnya, maka itu disukai oleh mereka. Ya begitu, Allah. Orang maning, Masya Allah. Apakah sifat malas itu bisa dipengaruhi dengan pengaruh jin? Kadang-kadang malas itu murni antum memang pemalas dari kecil. Iya, terus nyalahin jin itu makin bikin malas itu. Tapi bisa aja malas itu dari jin. Ini kayaknya jadi pembahasan khusus nanti pada waktunya, insya Allah. Yang mager karena jin, nah itu bisa, ya. Iya bisa, ya. Tuh kan adalah ya. Udahlah, itu nanti aja. Untuk yang berikutnya udah jam segini, kesian, udah malam banget ya. Udah berapa menit kita kajian? Kelas sudah cukup sampai sini aja. Insya Allah besok pagi kita kajian Talkhis Al-Hamawiyah. Jazakumullah khair jaza. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya Allah kita ketemu lagi kajian serial yang sama pekan depan insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan bisa lebih menantang lagi. Kalau bisa suara kucingnya lebih dekat lagi. Ya. Ya insya Allah gak ada apa-apa insya Allah. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh